Akhir kita ya sebelum UTS. Kita minggu depan sudah UTS ya. Kita lanjutkan. Kemarin kita sudah sampai penjumlah penuh ya. Jumlah penuh, bilangan binar. Sampai di sini kita kemarin ya. Jumlah jumlah paruh bilangan binar adalah hanya bisa menjumlahkan bilangan binar, dua buah bilangan binar dalam satu saat. Kalau ada bawaan, itu tidak bisa. Kayak nanti kita masuk ke penjumlah penuh. Ini tabelnya kemarin ya. Kalau kita lakukan simulasinya, jadi hanya dua bilangan binar ya, penjumlah paruh. Saya sebut paruh, tidak ada bawaan. Tidak ada bawaan. Jadi kalau tiga nanti gimana? Nanti baru kita masuk ke penjumlah penuh. Pada saat dia 00, makanya adalah hasilnya adalah eksklusif OR, karena nanti masalah satu-satu deh ya kalau OR. Pada saat dia 00, hasilnya 0, bawaan 0. 0, 0, 1, hasil 1, bawaan 0. 1, 0 juga sama hasil 1, bawaan 0. Jadi untuk hasil 1, yang manapun inputnya 1 gitu ya. Untuk 0, dua-duanya 0. Kemudian pada saat dua-dua inputnya 1, outputnya malah 0. Bawaannya 1. Hasilnya 0, bawaannya 1. Nah itu dia. Nah makanya kalau 3 nggak bisa. Nanti 3 dia nanti masuk ke penjumlah penuh. Jadi kalau penjumlah dia sama yang mana saja inputnya, 1 dia akan 1. Ini tadi kan, jika A-nya 1, dia akan hasilnya 1. Bawaannya 0. Jika B-nya yang 1, hasilnya tetap 1, bawaannya 0. Ya. Jadi satunya di mana saja, mau A atau B. 1-1 baru dia jumlahnya 0, baru bawaannya 1. Nah, kalau ada penjumlah lebih dari 2, nah, maka dia tidak bisa penjumlah paruh. Jadi makanya penjumlah penuh. Contohnya nih, kalau yang paling kanan nggak masalah ya, tidak ada bawaan 2 saja. Nah yang tengah sama yang di kiri itu dia bisa 3 nanti. Jika ada bawaan berarti 3. 1 tambah 1 ini 0, 1. 1 tambah 1 tambah 0, ada 3 kan. Yang di sini juga nanti. 1 tambah 1 tambah 1. Nah ini, yang seperti ini tidak bisa digunakan dengan penjumlah paruh. Makanya nanti dia menggunakan penjumlah penuh. Penjumlah penuh adalah 2 buah penjumlah paruh atau half adder. Full adder itu adalah 2 buah half adder, di mana untuk carry-nya, output carry dua-duanya di-outputkan. Sedangkan untuk jumlah adalah exclusive OR yang terakhir. Nah, dimana input yang kedua ini sama. Tadi kan ini A ya, ini A-nya ke N, B-nya juga ke N. A-nya ke exclusive OR, B-nya juga ke exclusive OR. Berarti ini dia AB, ini A komplemen B, B komplemen A, B komplemen gitu kan jadinya. Sama juga. Jadi outputnya satu dari output hasil ke N dan ke exclusive OR. Yang C-nya juga ke N dan exclusive OR. Dan ininya tidak digabung. Ada output di sini ya. Ini yang carry-nya. Carry-nya digabung. Nah, hasilnya kita lihat dengan simulasi. Ya. Nah, kita simulasikan. Penjumlah penuh, jadi dimanapun satunya dia akan jumlahnya 1.
Apakah A yang satu? Kalau 0 semua dulu ya. Ada C 0, ada C 0. Sama. A-nya 0, ya 0. B-nya 0, C-nya 0, hasilnya 0. Jika pada saat A-nya 1, dia akan 1. Atau nanti B-nya yang 1, dia tetap 1. Atau C-nya yang 1, dia juga akan. Nah, ini yang tidak bisa untuk nanti untuk pengurang ya. Pengurang menggunakan komplement. Dimanapun satunya dia, outputnya akan 1. Jika salah satu ya. Kemudian untuk carry-nya, jika dua buah input 1, apakah A dengan B? Sama dengan tadi ya. Carry-nya 1, hasilnya 0. Atau A dengan C, sama juga. Carry-nya 1, hasilnya 0. Atau lagi B dengan C. Itu tetap 1. Yang penting inputnya 2 yang 1. Apakah A dengan B, A dengan C, atau B dengan C. Nanti bawaannya akan 1, jumlahnya akan 0. Jadi jika 2 angka satunya, apa A dengan B, B dengan C, atau A dengan C, dia jumlahnya 0, bawaannya 1. Kalau hanya salah satu, jumlahnya 1, bawaannya 0. Nah, kalau tiga-tiganya, baru inputnya 1, hasil jumlahnya 1, bawaannya 1. Nah, ini sampai di sini kemarin kita kan. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk gimana kalau penjumlahnya itu bukan hanya 1 digit. Oh, tadi kan 1 digit ya. 1 digit ya, ke kanan aja. Kita masuk ke penjumlah jajar ini kan ya. Namanya C-nya 1, pasti 1. B-nya 1, dia juga 1. A-nya yang 1, dia juga 1. Dua buah angka satunya, B dan C1, bawaannya 1. A dan C1, bawaannya 1, ininya 0 ya. Kemudian ini kan A dan C ya. A dan B sekarang 1, kita 1. Jadi manapun dia, 2, bawaannya akan 1, jumlahnya 0. Jika salah satunya 1, jumlahnya 1, bawaannya 0. Jika tiga-tiganya ini baru. 1, 1. Kalau hanya 2 tadi kan, ininya saja 1 kan, ininya 0. Ininya 1, ininya 0, ini 1, ini 0. Tiga-tiganya. Jadi dia gampang. Jadi kalau header itu mudah. Jadi jika ada salah satu, inputnya 1, berarti jumlahnya 1. Jika 2 inputnya, yang manapun yang 1 tadi ya, A, B, C, pasti jumlahnya 1. Kalau 2, A dengan B, B dengan C, atau A dengan C, berarti di bawahnya 1. Kalau tiga-tiganya 1 baru hasil 1 bawah. Nah, ini dia penjumlah jajar. Jadi penjumlah jajar, pokoknya 4 bit nih. Jadi 4 bit tidak perlu kita buat ini 4 buah. Karena hanya 1 bit, 3 ya, 1 bit. Tidak perlu kita buat ini 4. Karena dia kalau ini 4, ini dia berapa nih? Hasilnya jadi 20 ya. 20 gerbang. Kalau ini 20 gerbang, berarti dia ini 4 5 ya. 5 IC nanti. Kalau ini dia kan untuk 4 itu kan kali 2. Berarti 8 kan. Berarti 1 IC ini N, 2 IC N, 2 IC exclusive OR, 1 IC ini. Jadi ada 2 tambah 2, 4, berarti 5 IC. Diperlukan untuk ini kalau kita buat seperti ini. Rangkaian ini juga repot. Nah, di sini sudah disediakan untuk full adder 4 bit ya, 4 bit. Jadi nanti harus kita tambah lagi berarti 2 IC. Ini 1 IC dia. Tetapi di sininya dia semuanya full adder. Padahal untuk bilang pertama ini kan nggak perlu full adder, ada penjumlah paruh harusnya kan. Tapi dia sudah disediakan full adder. Sehingga nanti carry yang pertama ini tidak kita sambungkan atau dikasih 0 atau tidak sambung 0. Kalau di hitungan manualnya 0 taruh. Kalau dalam prakteknya ini nolnya tidak dipakai. Jadi hanya A dan B. Nah, ini baru dia A, B, C. A, B, C. A, B, C. Nah, ini carry yang terakhir ini sama dengan jumlah yang ini S4 ini sama dengan C4 nanti ya. Kalau di IC-nya. Carry yang keempat. Nah, ini bisa hanya 4 bit. Jadi ini jumlah, karena dia yang pertama ini hanya 2 gitu ya, hanya 2, jadi dia carry-nya nggak ada kan. Bilang kolom pertama tidak ada carry, belum ada bawaan dari
bilangan yang lain karena dia yang pertama. Ini baru dia ada carry, ada carry, ada carry. Nah, ini kita ambil contohnya nanti, umpamanya contohnya 1011 0111. Tapi dia di atas itu adalah 11 ditambah dengan 7 berarti 18 ya. 11 tambah dengan 7. Nah, ini kita simulasikan. Ya, kali ini dia kan. Nah, kalau manualnya pokoknya jika dua angka satunya berarti sini 0 kan. Nah, ya, dua angka satunya dia akan hasilnya 0. Bawahnya 1. Nah, itu yang kolom pertamanya nih, yang paling kanan ya. Ini untuk kolom pertama nih ya. Nah, ini dia. A, ini B. 1 tambah 1 ya hasilnya 0. Bawaannya 1. Nah, ya. Hasilnya 0, bawaannya 1. Ini nggak dipakai. Taruh 0 ya. Kalau di IC-nya nih kepakai nanti. Nah, ini sekarang dia jadi 3 kan? 1 tambah 1 tambah 1. Berarti hasilnya 1, bawaannya 1. Ini 0 tambah 1 tambah 1. Nah, 2 angka satunya berarti dia 0, bawaannya 1. Ya. Yang terakhirnya juga 2 angka satunya. Ininya 0 kan? 2 angka satunya berarti dia 0, bawaannya 1. Makanya 1, 0, 0, 1, 0, 0. Nah, kita lihat ininya, simulasinya. Di Jajar, nanti saya akan tampilkan juga yang 2 bit ya. Sebentar, saya tampilkan dulu. Tunjuk Jajar, 5 bit lah ya. Nanti dia yang 2 IC, yang 4 bit dulu ya, yang pertama. Jadi kalau adder dia mudah. Satu angka satunya, udah hasil 1 bawaan 0. Jika 2 angka satunya yang mana saja ya, hasilnya 0 bawaannya 1. Jika 3-3-nya baru. Jadi dia soalnya yang pertama adalah saya lihat dulu ya. Ini dia 13 11 dengan 7 ya. Nanti baru kita coba yang lainnya. Yang samakan dulu dengan ini ya. Dengan 11 berarti 8, 9, 7, ini B-nya ya. 0, 1, 1. Ya. 11, 8 tambah 2 tambah 1, 11. Ini 0 tambah 4 tambah 2 tambah 1, 7. Kita jumlahkan jadi adalah 18 ya. 18 1. Ini 16 tambah 2. Sekarang kita coba yang lainnya. Nah, ini sininya. Sininya dia C0-nya nih ya. Nah, ini dia. Ini A1, A2, A3, A4. B1, B2, B3, B4. Ini adalah jumlah pertama, jumlah kedua, jumlah ketiga, jumlah keempat. Ini baru carry yang terakhir ya. Nah, carry pertama kedua yang dipakai dia langsung yang pertamanya A4-nya dengan B4-nya 1. Langsung di sininya dia akan menambah 1. Terakhir ya, kita ambil 3 bit umpamanya. Ini dia carry terakhir. Ini ada carry yang terakhir. Kalau ini langsung berubah. Jadi kalau umpamanya A-nya 1, B-nya 1, nanti baru ininya hasilnya akan 1. Jumlah 1, nanti carry-nya juga 1 disimpan dulu. Dimasuk ke sini nanti. Nah, yang ini ya, yang pertama dulu ya, masuk S2. S2 nambah lagi A3, A2 dengan B2 gitu ya. Lalu ditambah lagi dengan carry yang tadi. Nah, karena yang terakhir tidak ada lagi AB-nya, berarti ini langsung jadi terakhir. Nah, ini carry 0-nya. Jadi tampilkan hanya carry yang pertama sama carry yang terakhir. Jadi ya, yang 0-nya nggak disambung. Kenapa? Yang pertama tidak ada membawa carry. Nah, ini yang terakhir. Nah, kalau nanti kita 5 bit atau 8 bit ke atas, ini carry yang terakhir ini masuk ke sen 0-nya IC kedua. Nah, ini kita ambil ini yang 4 bit dulu ya. Nanti kita akan tampilkan yang 5 bit. Yang lebih dari berarti dia perlu 2 IC ya. Nah, dia akan kita tampilkan. Sekarang ini dulu. Ya. Nah, itu tadi yang 18 tadi kan. Sekarang umpamanya saya mau 15,
ditambah dengan 7. Berarti 22 ya. Ini 16, 20, 22. Atau kebalikannya. Ini kan 15 tambah 7. Ini sekarang 7 ditambah 15. Dapatnya sama. Balik kalau jumlah sama ya. A tambah B, B tambah sama dengan B tambah A. Ini juga 22. 15 tambah 15. Jadi ya adalah 30. Karena 16 tambah 14. 16 tambah 8 tambah 4 tambah 2. 16 tambah 15 tambah 14. 16 tambah 14 ya. Ini 15 penuhnya. Itu dia ya. Nah, kalau gimana kalau jumlah kita ini A-nya 5. Berarti 5 digit. B-nya juga 5. Nah, ini dia. Jadi yang tadi itu. Ini kan ya. Nah, ini berbedanya adalah pada saat C0 yang kedua. Kalau tadi kan C0-nya kosong nih. Nyambungkan. Ini C0 yang kedua ini ambil dari C4. Jadi carry yang terakhir masuk ke carry-nya yang pertama. Yang sama. Ini kita ambil hanya B1 dengan A1 ya. Supaya nggak terlalu ribet ini rangkaiannya. Tapi ininya 2. Jadi A2, A3, B2, B3 tidak ada. Sehingga nanti dia carry yang terakhirnya itu adalah S2, bukan C4. Kecuali ini A1 sampai A4, B1 sampai B4 dipakai, baru carry terakhirnya. Nah, ini karena bawa hasil yang kelima nih kan, hasil kelima S1. Hasil pertama S1, S2 kedua, S3 ketiga, S4 hasil keempat, hasil kelimanya S1 IC2. Ya, nah, ini carry-nya gabung. Dilempar ke C0. Kalau ini tidak, karena dia tidak ada bawaan sebelumnya. Bilangan terkecil dia ya. B1 dengan A1 bilangan terkecil. Nah, sedangkan B1 dan A1 yang IC kedua adalah bilangan terbesar. Makanya ini di carry gabung. Dan untuk jumlahnya adalah S1. Sedangkan ini adalah bawaannya. Atau carry yang ketiga. Ini carry ke-0, carry ke-1, carry kedua ya. Tidak C4 dia. Kecuali ininya dipakai 4-4-nya. Nah, kita coba. Kecilin. Sedikit ya. Nih. 2, 4, 8, 16. 16 ditambah dengan 15, 31 nih ya. 31 ditambah 1. Jadi 32 nih deh. Ya, 32. 31. 30. Nanti kan? 30 tambah 0. Ya. Kemudian 16 tambah 16 nanti. 16 yang terakhir ambil ya. 16 tambah 16 berarti 32. Jadi 16 tambah 16 sama dengan tadi ya. 32. 16 tambah 16. 16 tambah 17 apalagi. 17 tambah 17 34. Dan 2 tambah 2. Ini 16 tambah 15. 31 tambah 31. 50. 2 ya. Ini 32. Ini 30. 62. 2, 4, 8, 16. 16 tambah berapa nih? 16 tambah 8, 24. 20 tambah 24, 28, 30 ya. Ya. Tambah ini 3 bit. Kalau tambah 4 bit ya tambah lagi nih B2 dengan A2 inputnya. Nanti dia S2-nya dia jadi S, kan carry-nya S3 jadi carry. Nah, kalau 4 baru C4 lagi. Berarti dia 8 bit. Penjumlah 8 bit jajar. Nah, dari ini yang kita nanti akan pakai untuk pengurang. Karena pengurang, dia tidak ada rangkaian pengurang jajar. Tapi untuk pengurang paroh dan pengurang penuh bisa kita buat. Tapi tidak di
dalam rangkaian digital itu tidak digunakan. Jadi nanti untuk pengurang dia akan menggunakan adalah penjumlah. Jadi mengurang dengan cara menjumlah. Nah, ini dia pengurang komplement 1. Nah, ingat lagi, pengurang dengan komplement berarti pengurangnya kita balik. Contohnya ini dia kan, namanya A0 sampai A3. B0 dikurangi dengan B0 sampai B3. Depannya ini pengurang langsung. Kalau dengan komplement, A-nya tetap. A0 sampai A3 tetap. B0 sampai B3-nya dibalik. Jika B-nya 1, B01 jadi 0. Jadi 0 jadi 1. Pokoknya dibalik. Baru dia tanda kurang menjadi ini, menjadi tanda tambah. Nah. B-nya, yang B-nya dibalik. Nih, dibalik. Ya. A-nya tetap. Nah, tapi tanda bertambah. Nah, karena sudah dijumlah, berarti kita bisa menggunakan penjumlah jajar tapi dengan syarat B-nya kita balik dulu sehingga tahu di N kan, nah, dinotkan. Dinotkan ya. Jadi hasilnya bukan A dengan B tapi hasil di sini. Nah, B komplement. B0, kalau sini B0 komplement ya. Jadi bukan A ditambah B0, A0 tambah tapi A0 ditambah B0. Nah, di sini dia umpan balik daripada carry yang terakhir masuk ke carry yang pertama. Nah, ini. Kalau dalam simulasi akan langsung didapat. Nah, dia langsung akan disamakan, tidak sama diulang lagi. Tapi kalau kita menghitung manual, kita coba manual dulu ya. Baru nanti kita hitung secara, nah, contohnya ini tadi kan, ininya, yang di atasnya sama. Ini teorinya, di bawahnya dibalik, 0 menjadi 1. Ini komplement ya, 0 menjadi 1. Kemudian ini 1 semua, ini menjadi 0. Setelah dibalik, tanda juga berubah. Jadi plus ya. Nah, lalu dijumlah. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. 0, 1 tambah 0, 1. 1 tambah 1, 0. Bawaan 1. Jika ada bawaan, bawaannya diambil dijumlah dengan sisa. Di 0 tambah 1, 1. 0 tambah 0. 1 tambah 0. 0 tambah 0. Katanya. Ini juga kalau kurang sama. Ya, dibalik dan tanda berubah. Jika ada bawaan, bawaannya diambil dan dijumlah dengan sisanya dari hasil penjumlahan. Nah, ini dia. Kalau manual terpaksa kita taruh dulu di sini. Karena di ujung ini kan nggak ada, yang ada hanya A dan B kan. A, ini B. A, B. A, B. Tapi nanti yang jumlah ini dengan hasilnya ya. Jadi jika 1 menjadi 0. Jika 1 berubah jadi 0. Jadi yang ini dia. Ini. Tapi nanti ini bawaannya harus, carry-nya kita ini dulu. Ini, bukan yang di atas ya, jumlahnya. Ini 1, 0 jadi 1. Kemudian ini kan nggak ada nilainya. Jadi kita tambah dulu, taruh aja dulu 0. Namanya. Boleh 1 pertama nggak boleh, terserah ya. Penting dihitung nanti ujung ini, ujung akhir ya harus sama dengan ujung pertama ini. Dari pertama harus sama dengan terakhir. Kalau nggak sama diulang lagi itu. Ini taruh 0 dulu. Jadi kita jumlah ini 0 ditambah 0 ditambah 0 hasilnya 0. Bawahnya 0 yang depan ya. 0 ditambah 0 lagi karena 1 dibalik ya jadi 0. 0 ditambah 0 ditambah 0 dapatnya 0 lagi. Bawahnya 0 juga. Kemudian di sini 1 ditambah 0 karena ini sudah dibalik ya. 1 ditambah 0 ditambah 0 dapatnya 1. Hasil bawahnya 0 depan ya. 1 ditambah 1 ditambah 0 dapatnya 0. Bawahnya 1. Di depannya 1 ya kan balik ujung sana dia 0. Oh berarti salah tadi kita naruh 0. Ditaruhnya 1 harusnya. Nah, jadi untuk data yang berbeda nanti bisa benar dia langsung atau langsung bisa salah juga. Yang kedua baru dia benar ya. 1 berarti kita hitung ulang. Ternyata di depannya itu bukan 0, ini yang di bawah, yang belakang sekarang ya, belakang. 1 nih ya. 0 ditambah 0 ditambah 1 dapatnya 1. Bawahnya juga 0. Ya, tidak ada bawaan. 0 ditambah 0 ditambah 0 sama bawah. 0 bawahnya juga 0. Nih. Ya, ini yang kedua. 1 ditambah 0 ditambah 0 di belakang ya. Dapatnya 1. Bawahnya juga 0. Ya, 1 ditambah 1 ditambah 0 dapatnya 0. Bawahnya juga 1. Nah, ini 1 balik lagi sini 1 kan. Nah, sama udah balik. Ini hasilnya nih yang bawah. 0 1 0 1 3. 0
1, 0, 1. Sama. Nah, kalau di simulasi dia langsung nggak, 2 kali dia langsung nggak cocok, langsung diisi ulang. Nanti kita jumper, ini dia. Kita lihat pengurang dengan komplement ya. Saya tampilkan dulu. Ini sebagian saya hapus biar terlalu panjang. Jadi kalau di simulasi dia akan loop yang terakhir itu akan dikerjakan langsung. Kalau kita secara manual kita menghitung ya harus sama. Antara dia kan jumper. Ya, kalau jumper itu berarti dia ujung-ujungnya pasti sama. Nah, kalau dia tidak sama berarti ada yang salah, ulang lagi. Pengurang dengan komplement ya. Komplement 1 dulu ya, pengurang dengan komplement 1. Jadi nilainya berapa saya cek lagi dulu ya nilainya. Pengurangnya 12 kurang 7 dulu ya, pertamanya ya. 12 kurang 7. 12 kurang 7. Nah, 12, 8 tambah 4. Ini 0. Hanya ya. Ini pengurangnya bilang ini ya, 7. Hasil positif ya. Ini saya buat ini desimalnya. Eksa apa namanya? Heksa sebenarnya 0 sampai F. Ini 12, ini 7. 12 dikurang 7 dapatnya 5 kan? 0, 1. Sekarang kalau 15 dikurangi 7. Dapatnya 15 kurang 7 dapatnya 8. Untuk bilang positif ya. Kalau bilang negatif gimana? Nah, apanya? Ini 8 dikurangi 15. Ini komplemennya nih. 8 dikurangi 15, ukur dapatnya 8. Nah, salah kan harusnya? Ini komplemennya. Jadi kalau tidak ada bawaan kan, dibalik kemarin kan teorinya. Ini jadi 0, ini jadi 1, jadi 1, jadi 1. 8 dikurangi 19 min 7. Nah, jadi kalau dia pengurangnya lebih besar, maka dia adalah negatif. Ya, kalau dia negatif, berarti hasilnya harus dibalik lagi. Teorinya kan seperti juga ya, hasilnya dibalik. Nah, kalau lebih besar, pengurangnya. Ini sekarang 10 dikurangi 15. Bukan 12, tapi 0, 1, 0, 1, 5. 1, 0, 1, 5. Ya. Kalau pengurangnya lebih besar. Kalau ini lebih kecil lagi. Ini adalah 10 dikurang 7 dapatnya 3. Jadi kalau bilangan ini, yang real ini di sini adalah, yang tidak kita balik, dia adalah untuk bilangan positif. Ya. Bilangan negatif, tapi dia nilainya harus kita balik lagi. Ini apa? Jika B-nya lebih besar daripada A. Jika A kurang B ya, ini kan A kurang B. A-nya harus lebih besar daripada B. Sekarang pengurang dengan komplement 2. Kemarin kan ada 2 pengurang itu, pengurang komplement 1 dan kemudian pengurang dengan komplement 2. Nah, nanti kita kalau maka tadi harus sama itunya ya. Kalau di saklarit itu dia sama. Ya, kalau nggak salah 1 ya. Pokoknya untuk pengurangnya tidak boleh, dia harus sama ya. Pamannya ini kan 7, nggak perlu dong 0 ditulis di sini, gitu ya. Ini kan 7, apa 0 ditulis, nilainya 7. Jadi kalau untuk komplement ini harus sama. Dia di 4 di atas, di bawah juga, supaya dia nilainya nggak berubah ya, dia harus 0. Oh tidak, dia salah nanti. Kalau nih 111 dikomplementkan jadinya 0 semua. 12 tambah 0 ya 12. Ini karena dia tidak ada bawaan menjadi 3.
12 kurang 5 jadinya 3. Salah jadinya kan, minus 3 malah kan, minus 3, salah. Jadi karena nolnya tidak ada. Jadi kalau ada 0, 1 di sini baru beda. Nah, beda kan. Ini dia nanti ininya 0, ininya 1. Satunya di bawah lagi, ke ujung jadinya 5. Gitu ya. Ini jadi 1 nanti. Tapi kalau nggak ada ini, 0, ya udah dapatnya kan min 3. Ya. Nah, tapi kalau simulasi dia langsung ya, karena dia udah pakai saklar. Kalau nggak kita tutup, dia berarti 0. Tutup jadi dia 1. Nah, di sini dia harus jadi. Kalau ininya 4, di bawah juga 4. Di bawah 3, di atas 3, bawah 3, 3. Kalau dia di komplement, 0 bisa jadi 1. 1 bisa jadi 0. Tetapi kalau tidak ada, tidak bisa. Dia bilang, misalnya nggak ada. Yang nggak ada itu tidak bisa dibalik. Jadi dia harus 0 atau 1. 4 ya sama 4. Jadi 12 kurang 5. Kurang 7. Ya. Nggak bisa itu. Karena di atasnya 4 digit, di bawah 4 digit. Nah, kalau di atasnya umpamanya nggak ada, ya nggak masalah. Di bawahnya ya, di bawahnya harus sama. Karena pengurang dengan yang kurang harus sama dulu digitnya, baru nanti kita balik pengurangnya. Kalau tidak dia bisa salah nanti. Nah, ini pengurang dengan komplement 2. Nah, ini yang kemarin yang kita buat untuk inverter kemarin kan. Nah, sebelum ini masuk nanti saya inikan dulu inverternya ya. Jadi ini sebenarnya bukan pengurang saja. Dia bisa menjadi pengurang dan bisa sebagai penjumlah dengan mengubah subnya ini nanti. Nah, pada subnya 0, ini rangkaian adalah penjumlah bilangan biner. Pada subnya 1, dia adalah pengurang. Nah, kenapa itu? Nanti kita lihat. Ini adalah sebenarnya rangkaian pembalik. Ya. Nah, ini saya tampilkan dulu yang simulasinya kemarin. Rangkaian terkendali. Nah, import terkendali ya. Nah, ini dia. Saya taruh dulu ini 0. Oh, ya, 0. Ini adalah 1010. Dari bawah dia yang besarnya nih 1010 10 ya. Kalau kita jalankan inputnya 1010, outputnya juga 1010. Artinya apa? Dia hanya menyalurkan saja. Sama dengan kabel dia. Oh, kalau kabel untuk apa pakai ini Pak? Nah ini dia karena 2 fungsi. Kalau subnya 1, nah lain lagi dia. Hasilnya adalah inputnya 1010, outputnya 0101. Pembalik. Kalau hanya pembalik kan lebih mudah dengan not. Nah, tapi ya, kalau not hanya membalik saja, tidak bisa menyalurkan. Kalau kabel hanya menyalurkan saja, tidak bisa membalik. Kalau gerbang eksklusi OR bisa dia sebagai menyalurkan. Kalau salah satu kakinya itu kita nolkan, ya, nyalurkan nih. Yang A itu masuk ke output sama. B masuk ke output sama. Dia 0, juga 0. Dia 1, ini juga 1. 0, dia 0. Ini 1, dia 1. Tapi kalau kita dia 1, subnya atau invertnya 1, maka dia akan dibalik. 0 menjadi 1, 0 menjadi 1. 1 menjadi 0. 0 menjadi 1, 1 menjadi 0. Jadi fungsinya ada 2. Sehingga ini rangkaian bisa kita gunakan untuk rangkaian penjumlah dan pembalik. Kenapa penjumlah dan pembalik? Untuk penjumlah kan B-nya tidak diapa-apakan. Sama. Sedangkan untuk pengurang B-nya dibalik. Nah, di sini dia kan. Apanya kita tampilkan. Rangkaian impor ya. Rangkaian impornya. Fungsinya tergantung dari inverse-nya. Kalau inverse-nya 1, dia adalah 1010. Dia hasilnya 0101 dibalik. 0 jadi 1, 1 jadi 0. Balik. Tapi kalau inverse-nya 1, ya, inverse-nya 1 kan dibalik. Inverse-nya 0, dia sama. 10, 10, 10, 10, 10. Dia hanya seperti kabel saja. Nah, ini yang kita gunakan untuk, kalau hanya untuk dia rangkaian ya, untuk pengurang komplement 2, ini kita satu permanen kan langsung ke PCC. Tapi sayang, ini rangkaian bisa berfungsi 2. Kita tidak perlu membuat penjumlah jajar dan pengurang jajar sekaligus. Satu aja. Satu aja. Tapi nanti di ujungnya nanti akan berbeda. Kalau penjumlah kan bisa carry-nya ya. Kalau 4 bit dia bisa jadi 5 kan. Tapi kalau mengurang, ya dari 4 ya pasti 4. Kurang bisa, tapi nggak mesti tambah. Nah, ini dia. Saya kembalikan dulu ke ininya. Penjumlah. Pengurang jajar ya sebenarnya ya. Pengurang dengan komplement 2. Ya, gunakan semua. Ini dia yang tadi rangkaian pembalik tadi. Untuk B, yang dibalik itu B, A-nya tetap. Jadi mau penjumlah, mau pengurang A-nya kan tetap. Ya. Mau penjumlah atau pengurang A-nya tetap.
Yang berbeda adalah B-nya. Kalau penjumlah B-nya langsung sini ya. Nah, supaya dia langsung, dia subnya 0. Sehingga dia apapun B, jika ini 0, B dia 00, dia akan hasilnya 0. Jika dia B-nya 1, dia juga 1. Nah, jika ininya 0 subnya. Tapi jika subnya 1, dia kebalikannya. 1, jika dia 1, hasilnya 0. Jika dia 0, hasilnya 1. Nah, ini dia. Nah, untuk pengurang ini tidak digunakan. Nanti kita gunakan exclusive OR juga ya, biar dia sama. Kalau untuk penjumlah dia ada. Nah, makanya bisa 2. Nah, saya lihat di sininya. Apa ini dulu ya, saya nanti baru kita simulasikan. Hitung aja nih dulu. Ini cuma hanya untuk pengurang ya. Kalau untuk di ini nanti simulasi sekalian ya, pengurang dan penjumlah. Nah, ini kan, namanya dia A-nya 0 ya. A-nya 1, 0, 0, 1. Berarti 9. B-nya 0, 1, 0, 1, 5. Nanti saya tulis dulu 9, 9 ya, dikurangi 5 ya. Nah, ini ya. Nah, ini kan subnya kita taruh jadi 0 dulu umpamanya. 0, 0. Ini 0. Sini 0 ya. 0. Sini 0. 0 karena gambar kan? Oh. Nah, 0 eksklusif OR 0, 0. 1 dengan 0 dia jadi 1. 0 dengan 0 jadi 0. Kalau sama 0, kalau beda 1 ya. 1, 0, 1. Nah, ini baru jumlah. Ini 0 juga kan? Dan sini 0, ini 0. Nah, 1 tambah 1 tambah 0, dapatnya 0. 9 tadi ya. 9. Ini kurang nanti. Jadi kalau tambah di berapa? Nanti mana yang, kalau pada saat 0 ya. Pada saat 0, mana yang benarnya. Nah, 0, 1 tambah 0, 0, bawaan 1. 0 tambah 0 tambah 1, dapatnya 1 bawaan 0. 0 tambah 1 tambah 0, dapatnya 1 bawaan 0. 1 tambah 0 tambah 0, dapatnya 1 bawaan 0. Ini dia 1, 1, 1, 0. Jadi ini 8, ditambah 4, 12. 12 ditambah 2, 16. 8 tambah 2, 10, ditambah 4, 14. Tambah 12 tambah 2, 14. 14, nah ini dia. Berarti dia adalah tambah. Pada saat subnya 0. Di 9 tambah dia. Padahal kita mengurang. Jadi kalau ngurang, ini subnya 1 ini yang di bawah. Nah, tambah dia. Nah, kalau dia 1. Nah, ini yang 1 tadi. Tadi kan sama ya. 9, 1, 0, 0, 1 ya. 9 dengan 5. Nah, 9 dengan 5. Hasilnya berapa kan? Ini tambah atau kurang? Ini subnya 1, jadi 1 ya. Ini 1 dengan 1, ini 1. Ini 1. Ini 1 ya. Ini 1. Nah, dia. 1 eksklusif OR 1 yang sama 0 ya. Ini berbeda jadi 1. Ini sama jadi 0. Ini berbeda jadi 1. Jadi jumlahnya nih 1 tambah 0 tambah 1. Berarti hasilnya 0, bawaannya 1. 0 tambah 1 tambah 1, hasilnya 0. Karena 2 angka satunya ya, berarti hasilnya 0. 0 tambah 0 tambah 1, hanya 1 angka satunya, hasilnya 1. Bawaannya 0. 1 tambah 1 tambah 0, hasilnya 0. Bawaannya 1. Ini nggak dipakai untuk pengurang. Pengurang nggak dipakai. Tapi kalau tambah dipakai. Nah, hasilnya adalah 4. 9 dikurangi 5 adalah 4. Tapi dia kurang. Jadi kalau 9 dengan 5 dapat, jadi kurang. Kalau yang tadi, 9 dengan 5, hasilnya adalah tambah, karena 14. Nah, kita lihat simulasinya. Nah, tadi ya, simulasi kita lihat. 9 dengan 5 dulu ya, nanti baru yang lainnya. Pengurang dan penjumlah ya, pengurang dan penjumlah. Pengurang komplement 2 atau penjumlah. Kita taruh 0 dulu kan. 0. 0. Ini tadi 9 ya. 8 tambah 0 tambah 0, 5 dan 0, 1, 0, 1, 5. Kita
jumlahkan dulu. Kita subnya 0. Ini ya. Hasilnya adalah 14. 8 tambah 4 tambah 2. 14. Kalau subnya 1, dapatnya 4. Ya. Nah, kalau ini gimana? Lebih nanti nih. Nah, kita jadikan 0 dulu. Ini dia adalah tadi 8 ya. Ini 10. 11 lah. 8 tambah 3, 11. 11 ditambah 5, dapatnya adalah 11 tambah 5, dapatnya 16 ya. Nah, 11 tambah 7 lah ya. 11 tambah 7, dapatnya 18. Tuh ya. Ini kenapa saya gunakan support dia ini untuk jumlah dia akan hitung kalau udah bawaan terakhir. Ya, ini bawaan terakhir. Kalau dia ini berapa tadi? 8 tambah 3, 11 dikurang 7. 11 kurangi 7 dapatnya harusnya 4. Nah, 11 kurang 7. 15 dikurang 7 dapatnya ditambah 7. 15 dikurang 7 dapatnya 8. Tapi 15 ditambah 7 dapatnya 20. 15 tambah 7, 22. 16 ditambah 4, 20, 22. Ini ya. Inilah pengurang dan jumlah sekaligus. Jadi yang tadi itu umpamanya penjumlah jajar ya tadi ya. Kalau 1 bit nih ya, jajar dan pengurang jajar umpamanya ini tadi. Nah, ini bisa kita ganti dengan ini. Dengan hanya nanti mengubah ini. Hasilnya bisa pengurang, bisa penjumlah. Nah, untuk penjumlahnya ininya saya eksklusif orkan. Kalau pengurang dia selalu 0 di sini. Tapi kalau penjumlah dia bisa 1 bisa 0. Tergantung nilai dari bawaan ada nggak. Bilangan A4 dengan B4-nya ada bawaan nggak? Kalau ada bawaan jadi 1, kalau nggak ada bawaan 0. Tapi kalau pengurang dia pasti tidak akan ada bawaan ke sini. Karena dia 4 bit ya paling banyak juga 4 bit. Ini pengurang dengan penjumlah sekaligus. Dengan hanya 1 ini. Jadi 2 rangkaian ini tadi, penjumlah jajar, ya, pengurang dengan komplement 1, ini bisa kita ganti sekaligus dengan rangkaian kebalik, inverter kendali. Kendalinya apa ini? Jika dia 0, dia akan menyalurkan, ya, dia adalah jumlah 15 ditambah 7, 22. Kalau dia 1, dia mengurang 15 dikurang 7 dapat 8. Nah, jadi ya. Nah, itu selesai kita untuk penjumlah. Nah, tapi nanti ini ada tambahan, walaupun ini nggak dipakai pengurang paro. Jadi pengurang langsung menggunakan ini orangnya. Kalau hanya 2 bit ya tinggalkan 2 ini. Berarti di A1 dan B1. A2 dan B2. S-nya S1, S2, S3-nya adalah carry terakhir. Nah, yang bisa kita eksklusifkan dengan untuk kalau dijumlah untuk kurang tidak perlu eksklusif kita. Ini tadi ya. Nah, ini pengurang paro atau hub subtraktor. Ini biasanya tidak digunakan pengurang langsung. Nah, dia mirip dengan penjumlah. Kalau penjumlah AB dengan A eksklusif OR B dan AB atau ANB ya. Nah, kalau di sini dia kaki A-nya untuk N itu dibalik. Sedangkan untuk eksklusif OR tetap. Gunakan. Jadi jika A-nya kalau jumlah kan satu-satu momennya. A ini di satu-satu, kalau sini dia 01. A B-nya 1, A-nya 0 gitu ya. Kalau 00, kalau jumlah dia ini 0, ini 0 kan. Kalau ini 00, ini 1, 0. Walaupun hasilnya juga 0 ya. Nah, pengurang. Makanya nanti ini agak susah logikanya nanti. Apalagi yang penyebab penuh ya. Nanti kita lihat simulasinya. Apalagi nanti penjumlah penuh. Pengurang ya. Pengurang jajar. Pengurang taruh dulu.
logikanya agak susah nih. Makanya kenapa itu digunakan pengurang dengan komplement. Jadi pengurang itu sebagian supaya nggak terlalu banyak. Saya tampilkan pengurang paro dulu. Ya, pengurang paro. Nah, pada saat 00, ya, selisihnya 0 atau hasilnya 0, tidak ada pinjaman. Nggak perlu pinjam kita. 0, 0. Kemudian A dikurang B ya. 1 dikurangi 0. 1 dikurangi ada, ya hasilnya 1, tidak ada pinjaman. Kemudian 1 dikurangi 0 ya. Nih. Kalau 1 dikurangi 1, ya hasilnya 0, tidak ada bawaan. Tapi pada saat 0 dikurangi 1, hasilnya 1, bawaan 1. Nah, kenapa? Karena hasilnya 1 adalah pinjam 1 ke kiri kan, yang 1 ke kanan dia akan menjadi 2 angka satunya kan. Sehingga dia 2 angka 1 dikurang 1 dapat 1 dengan syarat pinjaman 1. Nah, ini dia kan. Pengurang. Nah, apalagi nanti pengurang penuh. Nah, atau full subtraktor. Itu logika lebih susah lagi. Pada saat C-nya ya, ini kalau ini hanya 1 saja nih yang pada saat 0 dikurang 1, hasilnya 1. Ada 0 kita. Kita nggak punya dikurangi dengan sesuatu. Berapa hasilnya ada? Nah, ini yang merah. Tapi dengan ada syarat, dia dapat 1 ini jika ada pinjaman 1. Ini ada syarat, bukan 0 kurang 1, 1. Nggak selesai sampai di situ, itu belum selesai. Tapi 0 kurang 1, 1, tapi dengan syarat ada pinjaman. Yang satunya adalah digit yang lebih besar. Kenapa dia 1? Berarti di pinjam 1 ke kanannya menjadi angka satunya 2. 2 angka satunya dikurang 1, jadi 1 sehingga kita punya pinjaman 1. Nah, kalau pengurang penuh, tadi kalau 3 bit, nah ya pengurang penuh sama dengan pengurang penyumbang penuh. Dia juga 2 buah pengurang paro dan masing-masing. Kalau tadi kan dia bawaannya ya, ini pinjaman, bawaan sama pinjaman sama. Kalau untuk pengurang dia pinjaman, kalau untuk jumlah dia bawaan, diorkan. Sedangkan ini sama. AB ke eksklusif OR, kemudian A-nya komplement ke N, ini A komplement A-nya biasa, ini N-nya dikomplementkan. Kemudian OR-nya sama. Eksklusif OR-nya satu dari ini, satu dari sini. Sedangkan ke N-nya dikomplementkan dulu, kan balik ya. Ada balik, sehingga selisihnya. Nah, kita lihat dulu simulasinya. Baru kita masuk ke tabel. Wah, ini lebih susah lagi logikanya. Jika C-nya pada tadi kan hanya 1 ya yang saya pada saat 1 1 kok didapatnya 1. Nah, ini ya pada saat walaupun tapi kalau C-nya 0 nih sama dengan tadi. Saat C-nya 0 itu disama dengan penjumlah paro. Kalau C 0, 0 dikurangi 0 ya 0. Hasil 0, hasil pinjaman 0. 1 dikurangi 0 ya hasilnya 1, pinjaman juga 0. 1 dikurangi 1, hasilnya 0, pinjaman 0. 0 dikurang 1, hasilnya 1, pinjaman 1. Karena dia meminjam tadi ya, 1 karena dia 2 angka 1 ini kurang 1 jadi 1, yang syarat pinjam 1. Tapi pada saat C-nya 1, nah ini kan 0, 0. Tidak ada pinjaman, ya kan? 0 dikurang tapi C-nya 1. Dipaksa minjam dulu, dapatnya 1, 1. Nah ini susah. Orang 0 kok, apa? C1. Ini Pak, pinjam paksa, kita nggak perlu minjam kan? Pinjam juga. Ya. Sama dengan tadi ya, 1 dengan syarat pinjaman 1 artinya 1. C-nya 1 ya. Nah, salah. Kemudian pada saat tadi kan 1 dikurangi 0 tadi kan. 1 dikurangi 0. 0 ya. Itu dikurangi ke 1 kan. Tapi kalau C-nya 1, jadi hilang. Hanya 1 dikurangi 0 dapatnya kan 1 kan. Tapi ini ada pinjaman 1 kan. Pinjam paksa. Udah yang punya kita tadi diambil jadi 0. Susah lagi logikanya kan. Nah ini juga 1 dikurang 1. Ya, 1 dikurang 1 kan 0 harus. Tapi karena dia minjam ini, tidak paling 1. Kalau 1 kurang 1 kok 0 kok. Tapi dipaksa minjam. Ya hasil kita jadi 1 dengan syarat pinjaman 1. Nah ini susahnya nih kan. Nah ini yang terakhir tadi. 0 dikurang 1. Ya, 0 kurang 1 kan harusnya 1. Dengan pinjaman 1. Tetapi dengan C-nya 1 lagi. Nah ini berarti lagi. Nah, sehingga 0. Dengan pinjaman tetap 1. Nah makanya kenapa ini nggak digunakan. Untuk pengurang. Makanya pengurang menggunakan komplement.
Ini dia. Kenapa? Pengurang langsung tidak digunakan untuk pengurangan bilangan binar. Karena itu tadi susah dia untuk jumlah pengurang paruh aja sudah ada masalah di sini kan kita 0,1 orang kita kurang kok ya dapat 1. Nah, itu dengan syarat ini. Apalagi nih pada saat C1. Ini nggak perlu minjam kok tetapi dipasang minjam. Atau satu ini kan. Juga sama kan. Nah, yang itu lagi nih. Karena 1 dikurangi 0 harusnya. 1 dikurangi 0 kan 1. Ini jadi 0. Nah, bentaknya jadi susah. Ini baru 0 dikurang 1 kan 1 tadi harusnya sini. Nah, tapi kan ada C1, 1 0. Ini begitu susah. Kalau penjumlah kan enak. Di mana salah satu angka 1 pasti hasilnya 1, pinjaman 0. Jika 2 yang 1 di mana saja, mau A dengan B, B dengan C, A dengan C gitu kan. Pinjamannya yang 1 hasilnya 0. 3 1 baru 1 1. Oh, ini enggak. 3 1 dia dapatnya 1 1. Sama dia dengan 2 ini 3-3-nya 1. Ini 1 1. 1 1 juga. Ini satunya hanya B. Sehingga 0 1 juga. Nah, ini kan enggak ada yang sama. Ini angka satunya 1. 1 1 juga hasilnya. Ini angka satunya di depannya 1. 1 juga sama dengan yang tadi ya. Nah, ini 3-3-nya 1. Nah, masa angka 1 1 dengan 3 sama. Nah, ini yang susah. Makanya tidak digunakan kita menggunakan komplement pengurang langsung. Ini jumlah. Nah, jumlahnya jika 1 angka satunya pasti 1. Hasilnya bawahnya 0. Dimanapun dia, mau dia di A, mau dia di B, mau dia di C. Ini masih ada 1 ya. Ini sama. Tapi ini beda lagi. 1. Ini 1 juga angka 1. Beda lagi. Ini 1 lagi. Sama. Ini malah 3 juga sama. Nah, jadi tidak sama ini kan. Tidak bisa jadi patokan. Karena dia tidak sama A dikurangi B, tidak sama dengan B dikurangi A. Ya. Nah, ini dia pinjaman paksa. Nggak perlu minjam, hanya di sini ya. Kalau di sini nggak masalah. Paling sini saja dia. Tapi pada saat dia 1, itu dia. Nggak perlu minjam pun dipinjamkan. Kalau kurang 0 nggak perlu minjam kan. Ya, jadi 1. Nah, ini tabel ini. Kalau untuk manual kita tabel ini harus kita. Ini susah dihafal kalau ini. Kalau jumlah gampang. Pokoknya angka 1 1 udah berarti dia jumlahnya 1. Pinjamannya 0, bawaannya 0. Kalau 2 pasti jumlahnya 0, pinjamannya 1. Kalau 3 baru dia 1 1. Kalau sini tergantung letak ya. Karena dia A dikurangi B, C-nya pinjaman. A dikurangi B nggak, C-nya 0 ya. Udah. Ini nggak ada, dia pinjam. Nah, ini yang susah. Makanya tidak dipergunakan di dalam pengurangan bilangan biner. Ini dia menggunakan dan nanti dia kalau komplement itu bisa dia nanti hasilnya juga di komplement ya kalau negatif. Kalau bilang tak bertanda itu dia adalah komplement juga ya bilang negatif. Tadi 15 dikurang 7 dapatnya 8. Tapi 8 dikurang 15 dapatnya dia 8 juga. Harus dibalik jadi 7 tapi menjadi min. Itu dia materi kita sampai di sini untuk ujian UTS ya. Jadi sampai paket aritmatika ya. Nah, ini kalau dia gunakan ini ya, ini susah kita tadi. Kita harus hafal tabelnya. Kalau nggak hafal tabelnya repot. Nah, ini contohnya. Ini harusnya juga full sini ya. Karena apa? C-nya cuma C-nya 0. Ini harusnya full ya. Ininya C-nya sama dengan 0 ya. Jadi kalau sama dengan 0 ya. 1 dikurangi 1 ya. A-nya yang mana ya? Sebentar ya. A-nya yang kiri ya. A kiri ya. Nah. Ini dia. 1 dikurangi 1 dikurangi 0. Hasilnya 0 aman ya. 1 dikurangi 1 ya 0. Tidak ada bawah. Ini 0 dikurangi 0 ya 0. 0 dikurang 1 ininya 0 lagi. Ya udah tinggal ini aja ya. Kalau 1 berarti dia 1 bawahan 1. Nah, ini dia nih. C-nya 1. Nah, ini yang bikin repot. C-nya 1. Kalau C-nya 0 udah yang di atasnya dia lihat. C-nya 0, C-nya 0, C-nya 0, karena bawahnya 0 ya. Udah berarti dia
1 kurang 1 selesai. 0 kurang 0 selesai. 0 kurang 1 dapatnya 1 bawah 1. Ini pada C-nya 1. 1 dikurangi 0, harusnya kan 1 dikurangi 0, 1. Ya kan? Tapi karena ada di pasar minjam, jadi hasil 1 tadi diambil jadi 0. Nah, ini yang susah kan? Ini aneh. 0, 1, 1, 0. Sama. Tapi di rangkaian itu tidak ada full faktor segitu. Nanti gunakan dengan komplement dibalik menggunakan full FDAL. Kalau di 2 sih enak. Kalau 3, kalau tabel yang kita nggak ada itu agak repot. Itu dia, cuma belajar. Dari situ kita, tapi rangkaian yang terakhir tadi itu tidak ada IC untuk pengurang jajar ya. Nah, ada aja IC pengurang penuh. Sebentar dulu saya lihat dulu cara hadirnya ya. Hadir. Dulu. Nah, sampai di sini materi kuliah kita untuk UTS. Nanti kita, saya ingatkan lagi nanti, kalau tadi malam saya cek belum ada jadwal, nanti lihat aja hari ini ya. UTS itu ujiannya nanti kan untuk di portal itu akan dikirim linknya ya. Linknya jangan lupa Google Drive itu ya. Aksesnya dibuka ya, supaya nanti saya bisa membuka. Kemudian nanti itu kan waktunya terbatas, itu kan dibatasin ya, berjam. Jadi untuk backup hasilnya kamu kirim juga ke Google Classroom. Itu contohkan tempatnya UTS ya, Google Classroom. Tetapi itu filenya ya. Kalau ke Google Classroom jangan link. Yang ke link itu adalah ke portal ada linknya ya, Google Drive. Sedangkan ke Google Classroom yang linknya ada saya kasih itu kirimkan adalah filenya, berupa PDF boleh, berupa foto boleh, gambar ya. Dari situ kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi setelah UTS ya. UTS ada 2 minggu kan. Nah, hanya minggu pertama. Kita tahu nih, jadwal kemarin belum ada ya. Ya, Pak. Tinggal nanti dilihat ya. Saya tutup ya.